Inilah zaman berbeda, zaman anugerah percepatan, zaman keajaiban. Inilah saatnya masuk ke lembang lawatan. Panggilan kita, haleluya. Inilah panggilan kita, menuai di akhir zaman, membawa suku bangsa, kaum dan bahasa. Di Alkitab pada kisah seseorang yang pendek badannya. Dia cacat. Dia untuk bertemu dengan Tuhan, dia harus manjat pohon ara. Dia cacat, Bapak Ibu. Dia jahat. Hari itu pekerjaannya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu dia mintain pajak, mintain uang ke saudara-saudaranya sendiri. Itu pekerjaannya. Orang cacat ini, dia cuman pengen ketemu Tuhan. Hari itu Yesus lewat di kotanya, dan di antara semua orang yang hadir di situ untuk melihat Yesus lewat, ada seorang cacat ini yang mencoba menerobos. Katanya, aku harus ketemu Tuhan. Saya yang berdiri di depan Anda saudara, saya bukan orang yang baik, bahkan saya orang yang cacat seperti Zakeus. Saya cacat, nggak tahu caranya ketemu Tuhan. Saya nggak tahu, saudara. Seperti kebanyakan kita semua saat ini, kita nggak tahu caranya ketemu Tuhan gimana. Tapi hari itu ada seorang anak, seorang Zakeus, seorang pemungut cukai yang dibenci sama semua orang, seorang cacat. Kita banyak orang yang hadir di sini bukan orang yang sempurna, saudara. Saya orang yang cacat, tapi hari itu seperti yang Zakeus lakukan, dia terobos kerumunan orang. Dia nggak bisa lihat Tuhan. Tapi hari itu saya menerobos di tengah kerumunan, dan saya berkata, aku mau ketemu Tuhan. Saya cuman pengen kasih tahu, ada satu cara untuk ketemu sama Tuhan. Ada satu cara untuk merubah hidupmu yang tadinya miskin menjadi berkecukupan. Saya sekarang udah keliling Indonesia. Ngapain? Saya keliling Indonesia cuman membawa kesaksian ini, Bapak Ibu. Bahwa saya keliling Indonesia cuman pengen memberitahukan bahwa bertemu dengan Tuhan memanjangkan hidupmu, saudara. Bertemu dengan Tuhan merubah hidupmu. Ada Tuhan yang sama yang menjumpai engkau, yang mau merubah hidupmu. Caranya bagaimana? Terobos kerumunan itu dan naiklah ke pohon ara. Gimanakah caranya? Tutup matamu, lipat tanganmu, doa sama Tuhan. Tuhan ulang ciptakan kami sekali lagi untuk menyatu dengan hatimu selamanya. Dan ketika surga memeluk bumi, semua diselamatkan, semua dipulihkan. Tuhan ciptakan kami sekali lagi untuk menyatu dengan hatimu selamanya.
saudara mempunyai iman, saudara akan melihat kesembuhan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di tempat ini. Tuhan mau iman. Ketika saudara datang ke tempat ini, saudara harus beriman kepada Yesus. Dia Allah yang dahsyat. Dia sanggup mengerjakan sesuatu yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara dan saya pikirkan. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, ketika kita mengambil satu komitmen yang benar di hadapan Tuhan, sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Tuhan mau lihat kesungguhan hati kita. Perkenalkan, nama saya Bobby Andreas Munua. Saya besar di kota ini Bapak Ibu Saudara. Saya dari tahun 2010 sudah ada di kota Timika. Dan saya kerja di perusahaan PT Freeport Indonesia, Saudara. Saya bekerja kurang lebih 3,5 tahun Bapak Ibu Saudara. Tetapi selama saya kerja di sana, banyak kejahatan yang saya lakukan. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan saya untuk bekerja lebih lama. Karena apa, Saudara? Saya hidup di dalam kejahatan. Saya mengalami satu sakit, Saudara, yang sangat berat. Ada penyakit yang namanya B20. B20 itu orang bilang HIV. HIV itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya sudah divonis dokter HIV stadium 4 pada tahun 2019. Tapi kalau hari ini tahun 2025, Bapak Ibu Saudara masih melihat saya berdiri di tempat ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Saya masih bisa berdiri untuk menyampaikan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus hidup. Yang Dia minta adalah komitmen saudara. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya firman, dan firman itu Yesus sendiri. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak suka manusia itu mati binasa, karena kamu itu milik Tuhan. Kamu itu milik Yesus Kristus. Ada pesan Tuhan yang penting yang saya mau sampaikan. Kami datang ke kota ini karena Tuhan mengasihi saudara. Hei Papua, kamu itu pintu yang berabad-abad. Yesus itu sudah ada. Dan hari ini kau harus dengar suara itu. Ada kemenangan yang Tuhan akan kerjakan malam hari ini. Ada mujizat terbesar akan terjadi. Ada orang-orang akan bertobat. Ada orang-orang akan dipulihkan oleh Tuhan malam hari ini. Terima kemenangan itu dengan iman. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Saya lahir dari keluarga yang tidak takut Tuhan. Bapak saya tentara, baru meninggal 2 tahun yang lalu. Saya bertumbuh besar. Saya tidak jadi orang baik. Saya suka mabok. Saya bergaul dengan orang-orang di lingkungan yang kurang baik, sehingga saya punya kehidupan ini tambah hancur. Karena orang tua saya tidak mendidik saya menjadi anak-anak yang baik. Saya besar, umur 12 tahun. Saya sudah berangkat ke sana kemari ikut kapal Om Sini Renjani. Besar, saya kenal mabok, narkoba, pencurian, pembunuhan saya kenal. Saya jadi orang yang sangat jahat, tidak bisa dirubah. Saya datang ke gereja, banyak hamba Tuhan bicara firman, saya tidak berubah. Karena orang tua saya tidak mendidik saya menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Saya harus berurusan dengan polisi. Polisi cari, tangkap, masuk penjara, dikirim ke lembaga. Saya keluar, saya bikin masalah. Ditangkap, masuk lagi, saya keluar bikin masalah. Saudara, 2009 saya berjumpa dengan firman ini, saudara. Firman ini Tuhan Yesus sendiri yang merubah hidup saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa nanti saya jadi seorang hamba Tuhan. Tuhan mulai rubah hidup saya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan hari ini kalau saudara lihat saya ada di depan saudara, itu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa pilih saya mau kasih tahu malam hari ini, Tuhan pilih saudara juga. Karena saudara orang-orang pilihan.